Kajian Islam. Kalau ada tipuan, mungkin tangannya ada lampunya kali. Ada baterai yang disembunyikan di situ. Pakai lampu LED kali. Wah, ini mukjizat. Kasih air aja kesetrum dia. Nih. Ini asli, ini dari Allah Jalla wa'ala. Nah, kenapa mukjizatnya itu seperti itu? Karena mukjizat Nabi itu disesuaikan dengan tren masa kini. Maksudnya tren pada saat itu. Pada saat itu sedang puncak-puncaknya orang itu senang dengan sihir. Saat itu lagi cemerlang, yaitu dunia persihiran, bukan persilatan ya. Dunia persihiran di luar biasa. Semua negeri punya ahli sihir. Semua desa punya tukang sihir. Di negeri Fir'aun itu. Dan itu merajalela. Makanya Allah memberikan mukjizat dengan khawarikul ada. Suatu kehebatan di luar akal manusia. Yang menakjubkan. Tongkat jadi ular. Tangan bercahaya cemerlang. Yang membuat orang takjub. Tapi tetap saja orang kalau dikunci mati hatinya tidak akan terbuka untuk menerima hidayah. Ya, baik. Kemudian karena melihat kondisi seperti itulah tetap saja Fir'aun ini tidak mau menerima. Saat itu bertemunya Musa dan Harun di kalangan terbatas, Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya. Saat itu juga dipanggil yang namanya Qorun, yang namanya Haman. Haman itu insinyurnya, teknokrat, ahli teknologi yang pada saat itu, yakni membantu, mensupport Fir'aun dalam membangun infrastruktur. Dipanggil Haman untuk apa? Untuk membangun gedung yang tinggi. Kata Fir'aun, aku akan naik ke atas gedung itu dan aku akan melihat Robnya Musa, katanya. Sebetulnya itu ejekan. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun dengan pembesar-pembesarnya. Nah, saat itu juga akan berperan membantu kekufuran dari Fir'aun, yakni konglomerat yang bernama Qorun. Kalau Qorun ini bukan dari bangsa Kipti. Kalau Fir'aun, Kipti. Haman, Kipti. Kalau Qorun, Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, cuman yang mengikuti Fir'aun. Ini contoh, para pembelot-pembelot agama, para murtadin, atau paling tidak dia munafikin. Dan dia bergelimang harta. Karena biasanya bergelimang harta ini dekat dengan apa? Kekuasaan. Supaya kekuasaannya langgeng, butuh support dana. Dan konglomerat pada saat itu adalah Qorun. Yang kunci gudang hartanya saja, unta nggak kuat memikulnya. Dan Allah tenggelamkan, kemudian Allah benamkan ke dasar bumi. Karena kalah, yang hanya bisa mengancam, akhirnya apa? Fir'aun meninggalkan majelis itu. Tapi sebelum meninggalkan majelis, antara Nabi Musa dengan Fir'aun membuat kesepakatan. Ayo, kita membuat perhelatan. Siapa di antara kita yang benar? Kita kumpulkan orang-orang di tempat yang satu, di waktu yang sama. Itu permintaan dari Fir'aun. Jadi yang nantang siapa yang nantang? Fir'aun. Kata Allah, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. Kata Allah Jalla wa'ala, dan sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya. Maka ia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Itu hasil akhirnya.
Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Berkata Fir'aun, adakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, hai Musa? Ini adalah kedustaan yang diucapkan oleh Fir'aun kepada Musa. Dituduh bahwa Nabi Musa itu melakukan sihir. Tadi pertama dituduh apa? Disebut gila. Ini tukang apa? Sihir. Dan yang ketiga, dengan semua itu dituduh Nabi Musa ini akan mengeluarkan Fir'aun dari kerajaannya. Atau apa? Mau merebut kekuasaannya. Biasa. Itu retorika dan dalil-dalil yang diucapkan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Apalagi Musa dianggap remeh oleh Fir'aun. Siapa Musa itu? Kemudian Fir'aun mengatakan, "Falana'tiyannaka bisihrin mithli." Dan kami pun pasti akan mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu. Maka buatlah satu waktu untuk pertemuan, yakni antara kami dan kamu. Kami di sini Fir'aun dan seluruh pendukung-pendukungnya, pembesar-pembesarnya, di mana yang kami tidak akan menyalahinya. La nukhlifuhu, artinya buat kesepakatan, perjanjian yang satu dengan yang lain tidak mengingkarinya. Nahnu wala anta makanan suwa. Dan tidak pula kamu di suatu tempat, yakni yang pertengahan letaknya, artinya tempat yang strategis, di mana manusia bisa berkumpul di tempat itu. Semuanya pada melihat. Inilah perhelatan besar, yakni pertarungan antara hak dan batil. Ternyata yang membuka tantangan itu siapa? Fir'aun. Maka Musa pun menjawab, qala mau'idzukum yawmaz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan ide briliannya dia sampaikan pertemuan itu adalah yakni hari raya dan pada waktu duha. Waktu untuk pertemuan kami dengan kamu ialah hari raya, hari perayaan mereka. Dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari naik satu penggala, yaitu waktu duha. Inilah waktu yang tepat, di mana matahari bersinar dengan terang. Kenapa? Kalau di malam hari, ini tukang-tukang sihir Fir'aun ini bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang licik. Kalau siang hari baru jelas ini. Makanya sihir itu kekuatannya lebih kuat siang atau malam, Pak? Malam. Dibuatlah siang, berarti yang siang itu hadir adalah tukang sihir yang memang punya kekuatan, yang bisa menyihir di waktu malam dan siang. Kalau yang masih jurus 1, jurus 2, Pak, cuman malam hari. Karena masih belajar, jam terbangnya masih kurang. Kalau jam terbangnya udah tinggi, sihirnya mau siang mau malam bisa. Berarti ini salah satu bentuk diseleksi. Kenapa demikian? Karena juga mereka sangat licik. Ikhwatal iman a'izzakumullah. Maka pertemuan inilah yang kemudian terjadi, di mana Fir'aun dan kaumnya dihinakan, dihancurkan mentalnya, dikalahkan telak. Dalam firman Allah, fatawalla fir'auna fajama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu. Maksudnya setelah kalah dialog terbatas dengan Musa dan Harun, dia meninggalkan tempat itu, tapi menyusun strategi
menyusun cara bagaimana mengalahkan Musa dan Harun. Tsumma ata, kemudian dia datang kembali pada hari yang dijanjikan. Setelah mereka berkumpul, ahli-ahli sihir mereka sudah didatangkan dari seluruh negeri. Pakar-pakar sihir, pendekar-pendekar, jawara-jawara, dukun-dukun, paranormal, semua didatangkan. Berkumpul untuk menghadapi Musa dan Harun. Kemudian Nabi Musa berkata kepada mereka, dibuka hati nuraninya para penyihir ini, diketuk nuraninya. Qala lahum Musa, wailakum la taftaru ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adab wa qad khaba man iftara. Berkata Nabi Musa, yakni kepada halayak yang waktu itu hadir, terutama kepada tukang-tukang sihir dan pembesar-pembesar Fir'aun. Wailakum, celaka bagi kalian. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Jangan kalian mengada-adakan kedustaan, kebohongan terhadap Allah Jalla wa Ala. Fayushitakum bi'adzab, maka Dia Allah akan membinasakan kamu dengan siksa. Wa qad khaba man iftara, dan sesungguhnya telah merugi orang yang mengada-adakan kedustaan. Sihir itu dusta enggak? Fir'aunnya itu dusta enggak? Dia dusta dengan apanya? Dengan ucapannya. Tukang sihir dusta dengan apanya? Perbuatannya. Ingat, dusta itu bukan hanya ucapan tapi juga perbuatan. Tukang sihir itu berdusta dengan perbuatannya. Makanya antum jangan suka mendustai orang, walaupun hanya menyenangkan hatinya. Contoh, sulap. Dusta enggak itu? Halo? Kenapa ngajari anaknya sulap? Saya tanya, sulap itu dusta enggak? Itu salah satu cabang ilmu sihir, yaitu sulap, kecepatan tangan atau mata. Enggak boleh, Pak. Pernah enggak sampai di rumah ngundang sulap ketika anaknya mungkin barangkali merayakan sesuatu karena lulus ujian, atau mungkin karena masih jahil, ulang tahun dengan ngundang badut dan tukang apa? Tukang sulap. Jangan kita membohongi orang dengan sulap. Itu kedustaan. Haram. Dan itu cabang sihir. Enggak boleh. Nabi sendiri mengatakan, wailul, celaka, man ahdatsal hadis, bagi orang yang mengucapkan sesuatu, liyudhikal qaum, agar orang itu tertawa senang, wa huwa yakdzibu, padahal dia berdusta. Wailullah, wailullah, celaka baginya, celaka baginya. Enggak boleh kita berdusta walaupun untuk menyenangkan hati orang, buat entertainment, tapi dusta. Mulai dari ucapannya sampai perbuatannya. Ya. Lenong itu ada enggak yang laki tapi penampilannya perempuan? Dihiasi seperti perempuan. Kalau di Jawa Timur itu ludruk namanya. Kalau di Jawa Barat mungkin lenong. Mungkin di Jawa Tengah ketoprak. Ketoprak bukan makanan. Ketoprak itu budaya. Salah satu seni budaya. Seni kayak lenong gitu. Cuman Jawa Tengah, Jawa Timur ada. Yang khas Surabaya, ludruk. Itu laki-laki didandanin apa? Perempuan. Itu dusta atau tidak itu? Dusta. Walaupun dia nggak bicara dusta, tapi perbuatannya dusta. Makanya kita nggak boleh berdusta, baik ucapan maupun perbuatan. Jauh-jauh sebelum perhelatan besar ini dilakukan, terjadi, Musa sudah menjatuhkan ultimatum. Wailakum, celaka kalian. La taftaru 'ala Allahi kadhiba. Jangan kalian buat kedustaan atas nama Allah. Akhirnya terjadilah peristiwa besar itu yang membuat mereka terhina. Dalam surah Thaha 62 sampai 63.
Ketika Nabi Musa mengucapkan kalimat itu, mereka itu sudah ragu hatinya. Sehingga apa? Tukang sihir dan pembesar-pembesar ini, mereka ini saling berbantah-bantahan. Ada yang mengatakan ini nabi nih. Ini bukan orang sembarangan. Bukan, dia itu sama seperti kita, penyihir. Sebetulnya mereka ada keraguan itu. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka di antara mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka itu. Qalu in hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum. Mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini, Musa dan Harun, adalah benar-benar ahli sihir. Ada yang mengatakan begitu. Ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima, yang berusaha untuk mengeluarkan kalian dari negerimu dengan sihir keduanya. Wa yadhhaba bitariqatikumul muthla, maka hendaknya melenyapkan dan hendak melenyapkan kedudukan kamu yang utama. Yakni kedudukan mereka di kerajaan itu sebagai apa? Kalau terusir, pasti mereka akan keluar dari kedudukan dan kenikmatannya. Dan itu akan terjadi atau menjadi kenyataan. Ketika mereka mengejar yakni Musa, Harun dan kaum muslimin di kalangan Bani Israel. Fa'ajmi'u kaidakum thumma tusaffa. Mulai ini menyusun strategi dan taktik. Mereka berkumpul. Maka dihimpunkanlah segala daya sihir kamu sekalian. Waqad aflahal yawma man ista'la. Kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. Pakai suruh baris segala, Pak. Karena saking banyaknya ini tukang sihirnya. Harus apa? Harus gantian, bergelombang untuk menyerang siapa? Musa dan Harun. Siap dengan berbagai peralatannya. Tapi peralatannya yang dibawa apa, Pak? Tali, tongkat, kayu. Nggak tahu, menyan juga ada nggak ya? Nggak disebut. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Setelah mereka berkumpul, mereka berkata, "Hai Musa, pilihlah, apakah kamu yang akan melemparkan dahulu ataukah kami yang bermula-mula melemparkan?" Maka Nabi Musa mempersilakan mereka untuk melemparkan atau main dulu. Apa istilahnya, Pak? Pasang dulu. Waduh, pasang bahasanya. Ya udah ya, kita ikuti aja bahasa sini. Siapa yang mau pasang dulu? Ya, silakan. Kamu aja yang duluan pasang. Qala, berkata Musa, bal alqu fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna tas'a. Berkata Musa, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tatkala tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka itu yukhayyalu ilaihi min sihrihim annahu tas'a, terbayang di hadapan orang-orang pada waktu itu, termasuk Nabiullah Musa dan Harun, melihat tongkat-tongkat tukang sihir dan tali-tali mereka itu annaha tas'a, bergerak dengan cepat dan gesit. Kajian Islam.